Anda dapat menambahkan elemen visual yang mendukung konten Anda seperti grafik, ilustrasi, atau animasi, atau lainnya. Contohnya video ini. Ini juga saya menggunakan green screen. Anda bisa coba lihat perbandingannya. Halo, kembali lagi dengan Kang Afif di sini. Siapa nih di sini yang masih bingung rekaman untuk kursus online itu biasanya apa aja ya alat yang harus disiapin? Alat-alat yang cocok untuk membuat kursus online itu yang kayak gimana sih? Tenang, pada video kali ini saya akan share alat-alat yang biasa saya gunakan dalam membuat kursus online. Sehingga kualitas materinya itu bagus. Simak terus ya. Sebagai seorang pengajar online, Anda tidak inginkan video kursus Anda itu memiliki kualitas yang kurang baik. Mungkin dari segi gambarnya, segi suaranya yang kurang jelas. Karena saat merekam itu di sekitarnya bisa jadi banyak gangguan. Maka kuncinya adalah dengan menggunakan alat-alat perekam yang tepat. Jadi bukan yang mesti bagus atau mahal ya, tapi yang tepat sesuai dengan kebutuhan Anda. Karena ini memiliki dampak besar pada kualitas akhir dari kursus Anda. Seperti kualitas audio yang jernih dan visual yang tajam, itu bisa membuat kursus Anda lebih profesional. Kemudian juga efisiensi produksi, misalnya dengan Anda merekam dengan kualitas tinggi, ini bisa mengurangi waktu karena tidak perlu banyak disunting. Mudah dikontrol, karena biasanya alat yang canggih itu memiliki lebih banyak kontrol pada pencahayaan, fokus, suara, dan sebagainya, yang memungkinkan Anda untuk menghasilkan hasil yang lebih bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda nantinya. Selain itu, memilih alat perekam yang sesuai dengan jenis kursus Anda itu juga bisa membantu menyampaikan pesan Anda dengan lebih efektif. Nah, seperti yang bisa kita pelajari di situs membuatkursusonline.com, apa aja sih alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat kursus online? Ini dia. Yang pertama adalah kamera. Kamera ini tentunya berfungsi untuk merekam Anda sebagai pengajar, terutama untuk Anda yang mengajarnya itu dengan metode live, dengan metode praktek langsung. Seperti misalnya Anda mengajar kursus masak, ngajar basket, atau metode combo. Combo itu ada slide atau ada papannya dan ada Andanya sebagai pengajar. Nah, semakin bagus kamera, maka semakin jelas visualnya. Dengan kualitas video yang baik, ini akan membuat peserta kursus Anda bisa lebih fokus pada materi yang Anda sampaikan. Oh ya, untuk kamera sendiri itu Anda bisa memilih kamera digital ya untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik dan juga memiliki lebih banyak tools pengaturan seperti pencahayaan, fokus, dan sebagainya. Untuk pemilihan kamera, ada beberapa tips yang bisa Anda perhatikan, seperti memilih megapiksel yang cukup tinggi untuk kualitas yang semakin baik. Atau Anda juga bisa menggunakan kamera yang sudah 4K atau minimal HD. Jika kursus online Anda membutuhkan hal-hal detail dan gambar yang tajam, itu bagus. Kemudian, untuk mempermudah Anda juga, Anda bisa memilih kamera digital dengan fitur flip screen, seperti contohnya seperti ini. Nah, fitur ini itu bisa memungkinkan Anda untuk melihat diri Anda sendiri saat rekaman. Jadinya lebih mudah untuk mengatur framing dan posisi Anda saat rekaman. Pastikan juga kameranya memiliki input untuk mikrofon eksternal ya. Selain kamera digital, ada alternatif lainnya untuk merekam kursus online Anda, yaitu webcam. Pilihlah webcam dengan resolusi tinggi seperti resolusi 1080 yang seperti ini. Dengan resolusi tinggi ini bisa memberikan tampilan yang jernih dan detail saat Anda berbicara dan menyampaikan materi kursus. Selain itu, webcam yang memiliki fitur penyesuaian pencahayaan itu juga akan sangat membantu dalam situasi cahaya yang berbeda. Apalagi jika Anda sering merekam di tempat yang kurang terang. Selain kamera digital dan selain webcam, Anda juga sebenarnya bisa menggunakan smartphone atau handphone. Apalagi sekarang beberapa kamera smartphone itu sudah bisa merekam HD bahkan 4K yang memiliki resolusi yang cukup tinggi. Ini akan mempermudah Anda untuk merekam video kursus online Anda. Jadi, Anda yang sudah memiliki smartphone yang sudah memiliki kapasitas tersebut, Anda sudah bisa merekam materi kursus online Anda sedari dini. Yang kedua, yaitu adalah microphones. Nah, ini adalah alat selanjutnya yang bisa menunjang kursus online Anda. Mikrofon itu penting banget. Mungkin Anda pernah mengikuti sebuah kursus online yang suaranya tuh kurang jelas dan terdengar berisik. Suara-suara di sekitar itu masuk. Bisa jadi bukan mic-nya yang kurang bagus, tapi pemilihan jenis mic-nya yang kurang tepat.
Umumnya mic bawaan dari kamera, dari webcam, dari handphone, atau dari smartphone itu sifatnya tuh omni, di mana mic itu akan merekam berbagai suara yang ada di sekitarnya, berbagai arah. Sehingga membuat suara rekaman Anda menjadi kurang jernih. Banyak noise, dan suara sekitar Anda itu banyak yang masuk. Nah, lebih baiknya untuk membuat kursus online itu adalah gunakan mic yang bersifat kondenser, bukan yang dynamic. Karena mikrofon jenis kondenser ini akan merekam kualitas suara Anda lebih baik lagi. Itulah kenapa mic-mic di studio rekaman, mic-mic yang untuk merekam alat akustik, gitar misalnya, atau yang tempel di baju seperti ini, atau yang di depan komputer yang model-model seperti ini, itu biasanya merupakan mic tipe kondenser. Dengan Anda memilih mikrofon yang tepat, ini akan membuat suara Anda terdengar lebih tajam dan jelas, sehingga nantinya siswa kursus Anda itu bisa dengan mudah memahami materi yang Anda sampaikan. 3. Lighting dan pencahayaan. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu adalah pencahayaan. Kenapa ini juga penting? Karena pencahayaan yang kurang baik itu bisa mengurangi kualitas gambar dan mengurangi daya tarik visual pada kursus Anda. Sebaliknya, kalau pencahayaan cukup, itu bisa membuat Anda terlihat jelas dalam video. Kalau peserta kursus bisa melihat wajah dan ekspresi Anda dengan jelas, ini bisa membuat mereka lebih terhubung secara emosional dan bisa jadi lebih memahami Anda dengan baik, terutama materinya. Ini juga membuat perhatian peserta kursus Anda bisa lebih terfokus pada kursus yang Anda sampaikan daripada harus berusaha untuk melihat Anda dengan susah payah karena pencahayaan yang kurang baik ataupun yang buram. Nah, untuk mendapatkan pencahayaan yang baik, sebenarnya Anda bisa menggunakan sumber daya cahaya alami seperti cahaya matahari. Tapi, pastikan cahayanya tidak terlalu terang atau tidak terlalu kontras, sehingga Anda tidak terlalu silau nantinya atau kebalikannya, tidak terlalu gelap. Nah, cahaya matahari itu positifnya adalah terang, tapi kekurangannya adalah paparannya setiap jam itu berbeda. Anda rekaman jam 7 pagi, Anda rekaman jam 10, jam 1 siang, jam 4 atau jam 5 sore, itu berbeda-beda. Oleh karena itu, meskipun bisa memanfaatkan cahaya matahari, tapi biasanya kurang direkomendasikan. Nah, alternatifnya, Anda bisa menggunakan cahaya tambahan untuk mengisi area yang tidak tercakup oleh cahaya alami. Anda bisa menggunakan lampu box, lampu meja, atau lampu studio ring light yang dirancang khusus untuk pencahayaan wajah Anda. Seperti misalnya ring light ini. Atau Anda juga bisa menggunakan light LED seperti ini untuk menerangi area lebih luas lagi. Nah, dalam pencahayaan ada 3 prinsip sumber cahaya yang bisa Anda terapkan. Yang pertama yaitulah key light, ya, cahaya kuncinya. Inilah sumber cahaya utama yang biasanya itu terang dan Anda bisa menempatkannya di sekitar atas kamera. Sedikit miring ke bawah sehingga nanti jelas, ya. Cuman memang akan ada sedikit bayangan di bawah hidung atau di bawah pipi atau di bawah dagu. Nah, oleh karena itu Anda memerlukan yang kedua, yaitulah fill light. Nah, fill light ini adalah pencahayaan yang sifatnya opsional, tambahan, tapi juga bisa bermanfaat untuk mengisi bayangan jika Anda perlukan. Anda bisa menempatkannya di sisi yang berlawanan dengan key light untuk mengisi bayangan yang dibuat oleh key light barusan. Seperti misalnya, apakah dari pinggir, dari bawah, ya, untuk mengisi yang bayangan-bayangan barusan. Berikutnya yaitu adalah backlight. Nah, backlight ini adalah cahaya yang di belakang. Ini bisa membantu memisahkan Anda dari latar belakang dan menambah efek 3 dimensi. Nah, backlight ini bisa Anda tempatkan di belakang Anda, ya, jadi tidak kelihatan. Nah, jadi dengan cahaya yang bagus, yang cukup, itu akan membuat hasil visual Anda itu menjadi bagus. Kemudian, alat apa lagi yang Anda butuhkan? Yaitu adalah komputer atau laptop. Jadi, ketika Anda akan membuat kursus online, peralatan teknis penting lainnya yaitu adalah komputer atau laptop yang bisa Anda pakai untuk mengedit dan mengolah video rekaman Anda. Juga sebenarnya bisa Anda pakai juga untuk mempresentasikan materi kursus Anda. Nah, device, ya, komputer, laptop yang tepat, itu bisa membawa dampak signifikan pada kualitas kursus yang akan Anda buat. Tapi bagaimana memilih device yang tepat? Nah, Anda bisa mempertimbangkan spesifik teknis dari komputer atau laptopnya, seperti prosesornya yang cepat, RAM-nya yang cukup besar, dan kartu grafis atau suka kita sebut dengan GPU atau VGA kadang-kadang, ya, yang memadai karena Anda akan membutuhkan PC atau komputer
tidak hanya untuk merekam saja, tapi juga untuk mengedit videonya, bahkan nanti merendersnya. Nah, ini berlaku banget ya, terutama untuk Anda yang benar-benar banyak menggunakan tampilan visual. Selain itu, Anda juga bisa memilih ukuran layar monitor yang menurut Anda nyaman. Misalnya yang 23 inci, 25 inci, atau yang lebih besar. Performa PC atau laptop yang optimal ini akan membuat proses pembuatan dan pengeditan materi kursus Anda menjadi lebih efisien dan lebih cepat. Berikutnya yang tidak kalah penting yaitu adalah green screen atau layar hijau. Nah, green screen atau layar hijau dalam pembuatan kursus online itu juga memiliki beberapa manfaat penting yang bisa meningkatkan kualitas dan fleksibilitas video Anda. Karena dengan Anda menggunakan green screen, Anda bisa mengganti latar belakang video Anda dengan gambar atau video lain dengan mudah. Sehingga ini memberikan fleksibilitas Anda dalam menjadikan kursus online Anda itu lebih bagus lagi. Anda bisa menggantinya dengan latar belakang yang relevan, yang menarik, tanpa harus merekam di lokasi fisik di banyak tempat. Selain itu, green screen juga memungkinkan Anda untuk berkreasi dengan latar belakang yang kayaknya tidak mungkin dilakukan dalam situasi merekam langsung. Anda dapat menambahkan elemen visual yang mendukung konten Anda seperti grafik, ilustrasi, atau animasi, atau lainnya. Contohnya video ini. Ini juga saya menggunakan green screen. Anda bisa coba lihat perbandingannya. Nih, ketika green screen-nya diaktifkan dan dinonaktifkan. Kelihatan ya? Nah, dengan green screen, Anda juga bisa menciptakan latar belakang yang sesuai dengan materi kursus Anda. Misal, Anda mengajar tentang sejarah. Nah, ini keren. Anda bisa tampil di depan latar belakang zaman dahulu kala. Itu keren banget tuh ya. Tidak hanya membuat kursus online Anda menjadi lebih menarik, tapi juga bisa memberikan kesan profesional dan terorganisir pada peserta kursus Anda. Karena dengan latar belakang yang enak dilihat, itu bisa menciptakan tampilan yang lebih profesional dan konsisten untuk kursus Anda. Tidak tergantung lagi pada kondisi latar belakang asli saat merekam, ya, wah hujan, wah apa dan sebagainya, itu tidak ngaruh. Nah, untuk green screen ini, Anda bisa menggunakan bahan kain. Anda bisa memilih kain green screen yang kualitasnya bagus, yang tidak mudah kusut, dan warna hijaunya pun jelas dengan konsistensi warna yang baik. Kain dengan bahan yang tidak mengkilap itu juga bisa memberikan hasil yang baik pula. Nah, Anda bisa juga memilih ukuran green screen yang cukup besar sehingga memberi ruang dan fleksibilitas dalam bergerak di depan kamera. Atau Anda juga bisa memilih green screen jenis collapsible seperti yang saya pakai ini. Jadi bisa Anda tarik ke atas atau tarik ke bawah sesuai kebutuhan Anda dalam waktu singkat. Mungkin 5-10 detik itu jadi. Nah, tapi yang paling penting yang harus Anda ingat adalah pastikan pencahayaan pada green screen merata dan konsisten. Cahayanya harus merata di seluruh latar belakang hijau untuk menghindari bayangan atau warna yang tidak merata. Dan pastikan kamera dan Anda itu berada di jarak yang tepat dari green screen. Hindari bayangan atau efek yang tidak diinginkan dengan cara menjaga jarak yang cukup antara Anda dan green screen. Karena kalau Anda terlalu dekat dengan green screen, itu jadinya pantulan hijaunya akan kelihatan di sekitar Anda. Itu tidak bagus. Nah, jadi dengan Anda menggunakan peralatan teknis yang kualitasnya bagus, memang itu investasi yang berharga dalam kesuksesan konten Anda. Kualitas konten yang lebih baik akan meningkatkan kredibilitas Anda sebagai pembuat konten dan memberikan kesan atau pengalaman yang baik pada siswa Anda. Nah, kalau Anda ingin tahu lebih lengkapnya, alat dan software apa aja sih yang bisa menunjang Anda dalam membuat video kursus online, Anda bisa klik link di bawah ini ya, membuatkursusonline.com. Ya, di deskripsi itu ada, sudah saya siapkan. Oke, itu dia beberapa alat yang bisa Anda gunakan dalam pembuatan kursus online. Semoga bermanfaat ya. Nah, supaya Anda tidak ketinggalan update berikutnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan saya juga sudah menyiapkan beberapa video bermanfaat lainnya untuk Anda. Jangan lupa simak ya. Bye-bye.